Hari ini kita melanjutkan 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Sama-sama sekali lagi bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Amin. Kita sudah ada pada bagian-bagian terakhir, karena kita sekarang membahas topik yang ke-32. Dan itu berarti hanya tinggal 1 minggu lagi kita masuk ke pembahasan terakhir. Dan itu berarti 2 minggu lagi kita akan masuk pada pembahasan 33 hal yang harus kita hindari dari perjanjian baru. Di gereja ini saudara bukan hanya beribadah, tapi buat saya saudara menggali kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya dasar yang teguh adalah firman Tuhan. Yang setuju sama saya bilang dasar yang teguh adalah firman Tuhan. Kalau saya bilang dasar yang teguh, saudara bilang firman Tuhan. Kalau saya bilang firman Tuhan, saudara bilang dasar yang teguh. Dasar yang teguh, dasar yang teguh, firman Tuhan. Berikan tepuk tangan dia berikan buat Tuhan. Saudara ingat senantiasa dalam hidup saudara, dasar yang teguh adalah firman Tuhan. Amin. Nah, dibahas pembahasan ke-32 ini. Jadi kita sudah masuk di 32 minggu, berarti hanya tinggal minggu depan kita akan ngomong kerajaan Allah di dalam diri saya. Tetapi saya mau ini terus bergema di hati saudara, sehingga apapun yang saudara hadapi, saudara ingat di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Karena di dalam diri saya ada kerajaan Allah, saya tidak boleh menyerah. Karena di dalam diri saya ada kerajaan Allah, pasti ada kemenangan. Karena di dalam diri saya ada kerajaan Allah, kalau saya harus menghadapi badai-badai sementara, tapi di balik badai ada kemuliaan yang Tuhan sediakan tanpa batas. Yang setuju katakan amin. Nah, dalam pembahasan ke-32 kita sedang membahas kerajaan Allah dan kehidupan di dalam roh. Klik 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 58. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi apa? Roh yang menghidupkan. Jadi dengan lain kata, Alkitab sedang mau bilang Adam menjadi hidup karena roh Allah. Betul? Setelah ingat nggak? Tuhan menciptakan Adam dari apa? Layangan, debu tanah. Tuhan menciptakan Adam dari apa? Debu tanah. Kenapa dari debu? Pertanyaan saya, Tuhan bisa ciptakan manusia dari berlian nggak? Kan bagus kan, tembus pandang gitu. Bos, kenapa Tuhan nggak ciptakan manusia dari emas atau berlian? Sorry ya, dari tanah aja belagunya udah kayak lu begitu. Dari tanah aja udah sombong. Aduh, kayaknya sudah lahir dari tanah sengketa, saudara-saudara, ya kan? Dari tanah aja udah dari tanah aja udah apa? Sombong. Jadi saya kalau lihat orang sombong, saya pikir la ilaha illallah. Dari tanah aja belagu. Apalagi kalau Tuhan ciptakan kita dari emas atau berlian. Aduh, belagunya, lipat-lipat, kata orang Manado bilang, ya kan? Hari ini saya cuma mau bilang, Tuhan ciptakan dari debu, artinya apa? Supaya kita selalu ingat, we are nothing. Amin. Kalau kita bisa sesuatu itu karena anugerah. You are dust, and you will go back to dust. Engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Kenapa gereja kita, gereja Bethel? Saya hargai gereja lain yang setuju kremasi, silahkan. Tetapi gereja kita, gereja yang tidak setuju dengan kremasi. Kenapa? Yang pertama karena Alkitab bilang dust to dust. Debu kembali debu. Sementara abu itu bukan dust, tapi ash. Ngerti maksud saya? Ya kan? Jadi kalau dibakar itu bukan jadi dust tapi jadi ash gitu. Itu pertama. Kenapa kita nggak setuju? Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Debu bukan menjadi abu tapi debu menjadi debu, saudara-saudara ya. Itu pertama. Yang kedua,
Karena buat saya, orang yang matinya di dalam Tuhan itu terhormat. Orang yang matinya dalam Tuhan itu terhormat. Kenapa? Karena dia mau pergi ke sorga, bos. Saya menghargai gereja apapun yang menyetujui kremasi. Tetapi seperti gereja punya keputusan, izinkan kami gereja Bethel Indonesia juga punya keputusan. Mau diserang bagaimanapun, saya tetap berdiri tegak dan bilang, gereja Bethel Indonesia tidak menyetujui, khusus untuk jemaatnya, tidak menyetujui kremasi dengan dua alasan. Das to das. Dan yang kedua, alasan moral. Kita percaya orang yang mati dalam Tuhan itu terhormat. Ada yang bilang sama saya, Pak, tapi yang mati pesan supaya dibakar. Saya cuma mau bilang, satu, sebelum mati nggak usah pesan yang aneh-aneh. Yang kedua, kalau memang pesannya sesuai dengan, bertentangan dengan firman Tuhan, saudara harus ikutin nggak? Kalau dia bilang, saya mau mati di rumah istri muda saya, lu mau ikutin? Dan ini bertentangan dengan firman Tuhan. Das, back to das. Jelas, saudara-saudara. Kalau sampai saudara bilang, saya cuma takut dosa karma sama mama saya, papa saya gembala saudara, tanggung jawab buat dosa saudara. Kalau saudara bilang, wah Gilbert kok ngomong sampai gitu, karena saya tahu kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau doktrin tidak tegak dalam gereja, maka masyarakat menjadi liar, saudara-saudara. Karena itu gereja Bethel Indonesia, sekali lagi kita di tulisan-tulisan kita selalu bilang, gereja kita tidak menyetujui kremasi. Sekarang saudara mungkin sudah lebih ngerti kenapa alasannya. Dan ini juga kepada saudara-saudara yang ada di rumah atau yang mengikuti secara online, posisi gereja kita tegas. Gereja kita menolak kremasi. Tetapi bukan berarti kita menolak buat gereja lain kremasi, silahkan. Karena setiap orang punya pandangannya. Tetapi saya tidak melihat alasan apapun pembenaran dalam Alkitab. Saya harap itu menjadi perjuangan setiap saudara. Termasuk sama orang tua yang sebelum mati bilang, saya mau dibakar. Orang yang mati bilang, orang sebelum mati bilang saya mau dibakar, itu adalah orang yang putus asa. Dia udah pikir, gua hidup aja lu gak piara gua, apalagi gua mati, masa ya kuburan gua mau dipiara. Jadi dia cuman stres, dia tidak mau menyusahkan keluarganya, saudara-saudara. Tetapi buat kita, membiarkan orang mati dikubur itu bukan menyusahkan, itu bagian dari firman Tuhan. Jelas? Makanya manusia diciptakan dari tanah, tapi dia belum hidup sampai Allah mengembuskan, dalam bahasa Ibrani nefes hayai, roh kehidupan. Allah mengembuskan apa? Roh, ruah Yahweh, roh Allah dihembuskan. Makanya manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Makanya ayat ini bilang Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup karena apa? Karena roh. Tetapi Adam yang akhir bukan hidup karena dihembuskan roh, tetapi menjadi roh yang apa? Menghidupkan. Jadi kalau kepada Adam Allah memberikan, muka saudara itu kayak masih di bawah penjajahan company gitu. Merdeka. Ah ya, kayaknya saudara belum merdeka. Saudara pikir yang lagi ngomong ini Dendels atau apa? Ya kan? Jadi sekali lagi saya mau bilang, kalau Adam yang pertama diberikan roh yang menghidupkan,
Tapi Kristus memberikan roh yang membawa kehidupan buat kita. Amin. Sama-sama bilang Kristus. Makanya Yesus naik ke sorga dan dia bilang, terlebih baik aku pergi, supaya aku dapat mengirimkan kepadamu roh Allah. Dan itu yang menghidupkan kita. Jelas ya. Jadi Adam yang pertama diberikan roh, tapi Adam yang terakhir memberikan roh yang menghidupkan itu. Amin. Right. Nah selanjutnya, tetapi yang mula-mula datang, maksudnya Adam, bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Nah itulah yang menggambarkan Kristus. Kristus datang, mula-mula datang sebagai manusia. Kenapa? Karena dia mengosongkan dirinya. Pertanyaannya, kalau dia kosong, rekan-rekan kita yang koplak itu kadang-kadang suka bilang begini, ya berarti Yesus meninggalkan kealahannya dong. Dia bukan lagi Allah dong. Bos, meninggalkan bukan berarti dia tidak lagi Allah. Dia tetap 100% Allah, 100%. Oh tapi saya nggak bisa mengerti. Ya bukan urusan saya. 7 kali 7 berapa? 49. Saudara mau jawab 31 tetap 49. Saudara nggak mau ngerti tetap 49. Kalau saudara nggak ngerti, bukan soalnya yang salah, otak lu yang bermasalah. Semua hal harus saudara ngerti nggak? Enggak. Saudara ngerti nggak bagaimana bawa pesawat? Saudara ngerti nggak bagaimana bawa pesawat? Ketika saudara naik pesawat, ada manusia yang saudara nggak jelas, mukanya juga saudara nggak pernah lihat, tiba-tiba bilang begini, saya penerbang Anda dari kemudi, Abdul Latif, akan membawa Anda di ketinggian sekian. Kita akan berjalan menuju utara. Maksud saya nggak usah dijelasin Pak. Saya juga nggak tanya kok Pak. Dan kalau Bapak jelasin saya juga nggak akan protes. Kita akan menuju utara lewat Selat Sunda. Jangan lewat situ Pak. Ke kanan aja dikit. Saya juga nggak ngerti. Google Maps saya juga nggak jalan di atas gitu. Ngerti nggak saudara? Ngerti nggak waktu dia jelasin ke utara dengan kecepatan sekian. Saudara ngerti nggak? Tapi saudara percaya kan? Saudara nggak turun kan? Ah, nggak ngerti saya. Itu namanya goblok kuadrat, saudara-saudara. Hal-hal yang tidak saya ngerti, saya harus belajar percaya. Nggak semuanya tentang Tuhan saya harus ngerti, karena dia terlalu mulia untuk saya mengerti. Tapi saya tahu dia tidak pernah berdusta, apapun yang dia nyatakan benar ya dan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Jadi yang mula-mula datang adalah yang apa? Alamiah. Baru kemudian setelah dia bangkit naik ke sorga, dia menyatakan kemuliaannya ya. Manusia pertama berasal apa? Dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, haleluya, berasal dari sorga. Makanya kan mualaf-mualaf yang gak jelas itu suka ngomong, mana Yesus bilang dia Tuhan? Yang berasal dari sorga cuman Tuhan. Gak ada tukang beca di sorga bos. Gak ada bisnismen di sorga, gak ada tentara di sorga. Yang berasal dari sorga adalah apa? Tuhan. Simple. Ayat selanjutnya. Makanya dia kebanyakan ngomong, makanya dia jadi mualaf, ninggalkan Tuhan. Terus kita dengerin lagi, aduh goblok kita ikut-ikutan. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang apa? Berasal dari tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi, haleluya, artinya yang dipimpin oleh daging, dia berasal dari apa? Debu tanah.
Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang apa? Berasal dari sorga. Jelas nggak? Kalau kita dipimpin oleh roh, maka kita berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Jadi tidak bisa dipungkiri, kita memang ada daging. Ada nafsu, ada putus asa, ada kecewa, ada marah, ada emosi. Tapi kita juga harus mengenakan yang dari sorga. Artinya yang dari sorga harus take over. Mengendalikan. Sama-sama bilang sama saya, mengendalikan. Karena itu Alkitab bilang, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Daging dan darah hanya bisa sampai masuk gereja. Daging dan darah hanya bisa beribadah. Tetapi yang menghidupkan bukanlah ibadah. Yang menghidupkan adalah roh Allah. Sama-sama bilang sama saya, menghidupkan adalah roh Allah. Yang menghidupkan adalah roh Allah. Daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Artinya kalau kita hidup dalam daging, kita tidak akan mati. Mungkin selama menatap saya dan bilang, mana mungkin saya tidak akan bisa mati. Loh, dagingnya bisa mati tapi rohnya tetap hidup. Ah, ini nggak jelas. Dagingnya bisa mati tapi rohnya tetap hidup. Amin. Makanya kenapa kalau ada kematian, kita orang Kristen, kita anak Tuhan biasanya nggak bilang turut berduka cita. Hah? Jadi kita mesti bilang turut bersuka cita. Itu namanya kepukul di otak. Kalau saudara kirim bunga dan bilang turut bersuka cita, aduh, seumur hidup lu gak diajak ngomong orang. Kita biasanya bilang selamat jalan. Kenapa kita bilang selamat jalan? Karena waktu tubuh terpisah, dia tetap hidup. Amin. Saudara-saudara, yang istrinya meninggal, yang suaminya meninggal, yang ayahnya meninggal, yang anaknya meninggal, and it's so hard for you. Hari ini saya mau bilang, kenapa harus susah? Dia tetap hidup hanya ada di alamat yang lain. Yang diceritakan oleh orang kaya dan Lazarus itu. Orang kaya lihat Lazarus dalam kemuliaan dan dia bilang, izinkan dia mencelupkan ujung jari kakinya untuk memberikan air kepadaku. Pada Lazarus ini siapa saudara? Pengemis. Orang miskin. Kusta. Menggaruk-garuk korengnya. Tetapi kenapa si orang kaya suruh dia cucukkan jari kakinya untuk memberikan air kepadanya? Yang pertama itu menggambarkan kepada kita, di dunia sana kita nggak bisa mikir yang jelek-jelek lagi. Tapi yang kedua, mengajarkan bahwa Lazarus sudah lepas dari segala penderitaannya. Dia sudah ada dalam kemuliaan. Amin. Kalau kita menyadari rahasia ini, betul. Saya tidak bilang kalau ada yang meninggal, nggak usah nangis, ketawa, dia ke surga, jadi batu sandungan lu. Tapi yang saya mau ingatkan, kita nangis karena perpisahan. Tetapi kita percaya dia hidup dalam kehidupan yang lebih baik. Amin. Saudara-saudara yang sedang bersedih, karena saudara baru menghadapi orang-orang yang kau kasih meninggal, saya mau beritahu, engkau harus merelakannya karena dia hidup
di kehidupan yang baru. Ayo lanjut, saya harap saudara bisa ngerti banyak hal di sini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan apa? Diubah. Sama-sama bilang, saya tidak akan mati. Saya hanya akan diubah. Dari kehidupan dunia menjadi kehidupan surgawi. Karena dalam diri kita ada kerajaan Allah. Kita akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan apa? Dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini, maksudnya daging ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa, harus kembali kepada roh. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut, haleluya, telah ditelan dalam kemenangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, disalib dibuktikan oleh Kristus, maut dikalahkan. Yang pertama, bagaimana Yesus membuktikan mengalahkan maut. Maut tidak bisa mencabut nyawa Yesus. Setuju? Ada orang yang bilang begini, kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Banyak orang Kristen langsung bingung, iya ya, kok Tuhannya kita mati? Tapi tahukah saudara, sebelum dia mati dia bilang, Bapa, ke dalam tanganmu, apa saudara? Kuserahkannya. Dia bukan dicabut oleh malaikat maut, tapi dia menyerahkan kehidupannya. Jelas sampai di sini? Sekarang saya mau tanya, saudara bisa menyerahkan hidup saudara? Saya berkali-kali udah mau mati tapi belum mati-mati. Ada orang kalau lagi stres, Tuhan saya mau mati aja, Tuhan saya mau mati aja. Malaikat bisikin, kau pikir mati gampang kah? Kemarin saya perayaan HUT, kemerdekaan di IKN. Yang boleh masuk hanya yang punya undangan. Dari mulai jembatan Balang situ, karena itu kan ada satu jalan dari Balikpapan, dia cukup jauh sih, tapi lebih pendek daripada jalan yang biasa. Dari situ udah ditanyain, karena kalau nggak ada undangan nggak boleh lewat jembatan Balang itu. Nah saya juga pikir, untuk Tuhan tuh bukan suka tersinggung kayak lu gitu. Kalau Tuhan tuh baperan, bayangin nggak? Makanya saya selalu bilang, kan ada orang yang mengkritik teman saya bikin lagu. Lagunya gini, tak selalu Tuhan menjawab doa. Na 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 na, baik di waktu yang tepat. Izinkanlah ku kecup keningmu. Nah, bukan. Itu perpaduan lagu rohani dan ebit, saudara, ya kan? Bukan. Kan lagunya kan orang yang nggak ngerti kan suka marah kan? Kan ada banyak orang gitu nggak ngerti, ngeritik dulu gitu kan? Tak selalu Tuhan menjawab doa. Ah, Tuhan selalu menjawab doa? Enggak. Tuhan gak selalu menjawab doa. Thank God Tuhan gak selalu menjawab doa. Kadang-kadang doa saudara, Tuhan saya mau mati. Kalau setiap Tuhan doa sudah dijawab, Tuhan saya mau mati, Tuhan cabut. Sampai di atas kangen, Tuhan saya mau balik, balikin lagi, nakutin lu. Makanya saya bilang, jangan suka mengkritik. Karena kita kan gak tahu penulis lagunya tuh mikirnya sampai kemana gitu.
Jadi thank God Tuhan gak selalu jawab doa. Dan kita gak punya kuasa menyerahkan kehidupan kita, setuju? Karena pada dasarnya tidak ada yang bisa cabut. Dia yang menyerahkan. Kalau ada orang mempersoalkan dan bilang, kalau dia betul Tuhan, kenapa dia mati? Jawabannya sederhana, karena dia yang menyerahkan nyawanya. Amin. Dia menyerahkan nyawanya. Oh dia Tuhan, kenapa dia mati? Karena dia harus menyelesaikan yang manusia harus tanggung. Tapi karena dia Tuhan tidak bisa mati, dia yang menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganku, serahkan nyawamu. Tapi walaupun dia mati, dia merampas. Makanya pengakuan iman kita bilang, dia turun dalam kerajaan maut. Ngapain dia turun dalam kerajaan maut? Untuk merampas kunci yang setan pegang. Saya ingat gak setan bilang apa sama Yesus? Semuanya ini akan kuberikan kepadamu kalau kau mau sujud menyembah aku. Yesus protes gak? Apa hakmu untuk menyerahkan semua kerajaan ini? Karena kunci itu telah diserahkan oleh Adam. Karena kan Tuhan bilang, semuanya ini harus ada di bawah kendalimu. Makanya kalau saudara baca kitab Wahyu, aku yang memegang kunci. Amin. Yesus waktu udah naik, sebelum naik ke sorga dia bilang, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diserahkan kepadaku. Kuasa di sorga memang dia yang punya. Tapi kuasa di bumi telah diserahkan kepada Adam. Tapi waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam menyerahkan kunci itu sehingga iblis yang mengendalikan semua. Taunya saya dari mana? Karena waktu iblis bilang sama Yesus, semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Yesus tidak protes. Yesus tidak bilang kau tidak punya kuasa apa-apa. Kuasa itu aku yang punya. Lalu setan jawab, enggak aku yang punya. Lalu mereka marah-marahan berdua. No. Yesus diam. Yesus hanya protes. Waktu dia bilang, asal kau mau sujud menyembah aku. Yesus bilang apa? Ada tertulis. Dia bilang enggak ada tertulis semua kerajaan ini milik Allah. Nope. Artinya Yesus membenarkan untuk sementara. Akibat kunci diserahkan oleh Adam ke dalam tangan setan. Iblis menguasai seluruhnya. But thank God, segala kuasa sekarang di tangan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, segala kuasa di tangan Tuhan Yesus. Ketik di live chat saudara, segala kuasa di tangan Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen tidak sibuk dengan penistaan agama. Pembukaan olimpiade sangat menghina kekristenan. Tapi Kristen gak ribut pasal penistaan agama. Yesus mau direndahkan bagaimanapun dia tetap mulia. Iman Kristen mau dihina sebagai apapun tetap. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. We are proud to be son and daughter of Jesus. Oh nggak ada yang bilang amin, sudah nggak ikut bangga nih. Kita bangga menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama bilang, saya pemenang. Saya pemenang. Kalau saudara lagi ada tekanan, saudara lagi ada masalah, saran saya baca ayat ini.
Lalu sudah mulai ucapkan dengan bangga, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Meskipun saya belum lihat, kalau Tuhan sudah janji itu artinya pasti. Sama-sama bilang, meskipun saya belum lihat, kalau Tuhan sudah janji, itu pasti. Meskipun saya belum melihat, kalau Tuhan sudah janji, itu pasti. Meskipun saya belum melihat, kalau Tuhan sudah janji, itu pasti. Setuju? Jadi kita orang Kristen yang berbeda. Kita nggak mau lihat dulu. Pokoknya kalau Tuhan sudah janji, itu pasti. Pak, kalau istri janji, pasti ditepatin nggak Pak? Pasti ditepatin nggak Pak? Nggak berani ngomong pendeta. Takut ada yang tersinggung. Walaupun tidak semua yang istri janji dia tepati. Tapi kalau dia janji tetap aja kita senang Pak. Bu, semua yang suami janji pasti ditepatin nggak? Ya dari 10, 1 lah pendeta. Ya ampun parah banget Mbak laki lu itu. Tapi tetap aja kalau suami janji kita senang gitu. Pak, bos kalau janji pasti ditepatin nggak? Ya ada meleset-melesetnya sih. Tapi kita senang nggak? Ya senang sih. Saya mau bilang, tidak pernah sekalipun Tuhan meleset dalam janjinya. Tapi kita masih khawatir. Something is wrong with us. Stop untuk bilang hidup saya susah. Tapi saya cuma mau bilang, the record is, tidak pernah satu kali pun Tuhan janji dan meleset. Tapi persoalannya, masih juga kita khawatir. The time is His. Yesaya 60 ayat 22 bilang, itu waktu adalah Tuhan punya. Tetapi satu yang kita tahu, tidak pernah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Sama-sama bilang, kalau Tuhan sudah janji, itu semuanya pasti. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat terakhir, ayat 58. Karena itu, berdasar itu semua, saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh. Kapan kita bisa berdiri teguh? Ya kalau kita hidup dalam roh tadi. Jangan goyah. Kenapa kita goyah? Karena memikirkan hal-hal yang dari daging. Gimana caranya supaya bisa terus hidup dalam roh? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa tidak ada satu gereja pun yang memiliki kekurangan. Tidak. Gerejanya bisa masalah, pendetanya bisa masalah, orang Kristennya bisa masalah, sesama pelayan Tuhan bisa masalah. Tapi kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jadi jangan jadi Kristen yang kampungan gitu. Teman-teman, ya, tapi pendeta ngecewain saya, tapi gereja ngecewain saya, tetapi sesama pelayan Tuhan kadang-kala nyebelin, sesama orang Kristen telah melukai saya. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Artinya kalau fokusmu Tuhan yang kau tabur, maka yang kau akan tuai juga dari Tuhan. Amin. Bukan nggak pusing sama manusia toh? Kenapa engkau melayani manusia? Kenapa engkau melayani Tuhan? Bukan karena kalau engkau melayani Tuhan karena aduh gerejanya asik sih, aduh pendetanya baik sih, aduh saya dibayarnya bagus sih, nah itu bisa kecewa. Tapi kalau saya melayani Tuhan karena Tuhan sudah baik buat saya, apapun yang terjadi itu nggak bisa hilang dalam pikiran kita. Why I'm here? Why I serve the Master? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya melayani Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Siapapun gak baik sama kita, Tuhan tetap baik dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, selanjutnya ada ayat penting yang kita mesti ngerti. Yohanes 17 ayat 15 sampai 17. Yesus bilang apa? Ini Christ prayer, ini doanya Kristus. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau apa?
Melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi difitnah, dimaki, dibully, diserang, disakiti, itu biasa. Nggak usah bilang, Tuhan angkat saya. Loh, Yesus yang suruh kok. Aku tidak minta supaya, nah kita mintanya Tuhan ambil saya. Kira-kira Bapak mau dengerin lu apa Yesus? Bapak kira-kira mau dengerin anaknya atau elunya? Kalau Bapak boleh curhat sama saudara dan dia bilang, anakku, firmanku yang menjadi manusia bilang jangan diangkat. Kira-kira yang lebih tahu Yesus atau saudara? Halo, kira-kira yang lebih tahu Yesus atau saudara? Kira-kira yang lebih tahu Yesus atau saudara? Bilang sama sebelah saudara, makanya lu jangan so tahu. Karena doa Yesus supaya aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya bukan dari dunia. Kalau kita hidup dalam daging, kita hidup sama seperti orang dunia. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi pada saat kita melewati tantangan, lalu kita tetap berpegang pada kebenaran, itulah saatnya Tuhan menguduskan hidup kita. Jadi jangan sudah pikir saya harus sempurna baru Tuhan berkenan kepada saya. No. Tapi pada saat kita menjadi pelaku firman, firman itu yang menguduskan kita. Kita bukan kudus karena kebaikan kita. Kita kudus karena perjuangan kita untuk taat dan setia. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Tidak akan turun. Kenapa tidak akan turun? Karena yang bela kita adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, karena itu kesimpulan saya. Pertentangan yang selalu terjadi adalah yang materi daging dengan yang kekal atau roh. Kalau saudara baca buku-bukunya Socrates, buku-bukunya Aristoteles, buku-bukunya Plato, itu dari awal para filsuf selalu mempertentangkan antara materi dan yang kekal. Karena memang tidak pernah bisa dipahami secara ilmu. Tetapi harus dimengerti di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Sama-sama bilang harus dimengerti. Klik. Ada beberapa penafsiran tentang hidup dalam daging dan roh. Dalam iman Kristen pun, dalam gereja kalau sudah perhatikan, ada pertentangan. Apa itu? Satu, kita masih hidup dalam daging, wajar kita menikmati kesenangan daging. Sejauh di waktu-waktu tertentu tetap ingat hal-hal tentang roh. Ada nggak gereja yang mengajarkan gini? Sangat ada. Gereja-gereja tertentu yang menganggap merokok tuh nggak apa-apa, berzina tuh nggak apa-apa. Ya wajar-wajar lah, gak usah lah kita selalu apa-apa hidup kudus gitu. Wajar lah dosa-dosa dikit, nipu-nipu dikit ya. Nanti datang minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampunilah. Yang penting Natal ke gereja, Paskah ke gereja. Kalaupun gak sempat ke gereja, yang penting persembahan dikirim. Karena ada yang suka gitu tuh. Pak mau ke gereja dulu. Aduh papa gak bisa ke gereja, oh titip ya persembahan. Ih, Tuhan mau muntah lihat kelakuan kayak gitu. Tuhan lebih penting melihat engkau datang ke gereja daripada sekedar persembahanmu ke gereja. Kok gak ada yang bilang amin nih? Kayaknya saudara yang begini nih kelakuan ini kayaknya. Pantasan saya lihat di Glow ini kadangkala jumlah jemaatnya berbeda-beda, tapi jumlah persembahannya rata-rata. Rupanya lu kalau nggak datang tetap kirim persembahan. Sekarang saya bikin peraturan. Kalau nggak datang, jangan titip persembahan. Persembahanmu tidak layak di hadapan Tuhan. Lebih mending lu datang tanpa persembahan daripada persembahan datang, lu nya nggak datang. Nggak setuju? Kok nggak bilang amin? Di GBI Glow Fellowship Center ada peraturan.
Lebih baik saudara datang nggak bawa persembahan daripada persembahan saudara datang nggak bawa orang. Di GBI Globe Fellowship Center ada peraturan. Lebih baik lo datang tanpa persembahan daripada persembahan lo datang tanpa orangnya. Saya ngeli juga sih kalau begitu pendeta. Karena yang Tuhan inginkan adalah hidup saudara. Jelas sampai di sini? Nah, makanya saya perhatikan gini. Ada gereja-gereja, ada hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan kita masih hidup dalam daging. Gak usah lah apa-apa. Hidup suci, hidup suci. Sehingga orang merasa gak apa-apa pakai rok mini, gak apa-apa pakai baju terbuka kiri kanan. Ya gak apa-apa kok kawin cerai gitu. Ya kan kita masih hidup dalam daging ya. Kalau memang dagingnya udah gak bisa loh. Tapi waktu Alkitab bilang tampar pipi kiri kasih pipi kanan, bukan letterlock orang tampar pipi kiri. Nih, itu namanya nyebelin. Makanya kan ada istri-istri kalau berkelahi sama laki suka gitu. Pukul saya, ditampar marah. Kok kamu pukul? Lah, kan firman Tuhan bilang minta maka mau akan diberi. Maksudnya tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu bukan letterlock bos. Tapi itu mengajar kepada kita bukan hidup dalam perhitungan daging. Makanya Alkitab bilang kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah itu letterlock. Kalau engkau disakiti memang engkau harus mengucapkan berkat bagi orang tersebut. Artinya kita nggak hidup dalam hitungan Sementara kelompok ini berkata kan kita masih hidup dalam daging. Jadi wajarlah yang penting di waktu-waktu tertentu tetap ingat hal-hal tentang roh. Pokoknya pas perjamuan datang. Jadi dosa-dosa kemarin hilang sendiri. Yang kedua, ada lagi yang berpandangan kita pokoknya harus mematikan sama sekali hal-hal daging. Pokoknya setiap kali kalimat-kalimatnya Tuhan matikan aku Tuhan, matikan aku Tuhan. Nah ini banyak pandangan-pandangan filsafat Yunani. Bahwa daging ini jahat, materi ini jahat. Makanya kenapa sebagian orang mempersoalkan Yesus tidak mati. Tapi Yudas Iskariot, sebagian lagi di Injil Petrus kalau saya nggak salah, yang bukunya juga nggak jelas, dari gnosisme itu, gnosisisme. Makanya ada Injil Thomas, Injil Barnabas gitu. Itu dari manusia-manusia nggak jelas yang menyerang gereja, gnosisisme. Lalu dia memakai nama-nama rasul, tapi bukan rasul itu yang nulis, tapi kelompok gnosisme ini. Nah mereka membuat sebuah Injil namanya Injil Petrus. Lalu Petrus bilang yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Kenapa? Karena dalam Alkitab dituliskan Simon orang Kirene ini kulitnya gelap. Dia dari Afrika. Karena orang Kirene. Abad-abad itu memang zaman diskriminasi rasial. Nah kemudian dari pandangan Yunani tersebut lalu muncul kelompok-kelompok lain yang kemudian bilang, oh bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yudas Iskariot. Tapi itu semua nggak ada dasar. Karena dasarnya jelas yang disalibkan adalah siapa? Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, karena
dasarnya tuh ini. Tapi sampai sekarang masih ada orang yang pokoknya matikan sama sekali daging. Jadi kalau bangun pagi bahasa roh. Ketemu orang, siapa? Saya ketemu orang begitu. Salaman sama saya pakai bahasa roh. Langsung jawab, Gilbert Lumoindong. Ini buat orang-orang seperti ini nih, hidup Kristen itu jadi berat gitu. Gak boleh ini, gak boleh itu. Nah, saya percaya yang ketiga. Kita memang masih hidup dalam daging. Namun daging kita harus dikendalikan oleh Roh Allah. Kalau saudara tanya dasarnya apa, pendeta? Dasar saya jelas. Paulus bilang aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saya selalu bilang be yourself. Artinya gini. Kalau dasarnya engkau pendiam, jadilah tetap pendiam yang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Saya nggak bilang orang Kristen tuh harus hangat. Ketemu orang shalom, glory, haleluya. Kalau sudah dasarnya pendiam semenjak jadi Kristen, haleluya, glory. Orang juga pikir lo kepukul di otak di mana sih? Tapi saya juga nggak bilang ada orang yang dasarnya tuh riuh gitu, kata orang Belanda bilang seru gitu. Jadi ketemu orang, apa kabar gitu. Bukan berarti setelah sudah jadi Kristen berubah. Shalom, apa kabar? Glory. Lu jadi aneh. Saya percaya jadi Kristen gak aneh. Tapi jadi Kristen, be the best version of you. Amin. Kalau sudah dasarnya orangnya lucu, jadilah lucu the best version of you. Kalau sudah dasarnya pendiam, jadilah pendiam yang the best version of you. Kalau sudah dasarnya love music atau love art gitu, be the best out of you. Saya nggak bilang, oh jangan art, harus penyembahan aja. Oh sudah suka olahraga, masih memikirkan tubuh daging. Ayo penyembahan aja, yang lain nggak penting. Aku mengambil keputusan untuk mengetahui hanya Yesus yang mati dan dibangkitkan. Be the best out of you. Ngerti saudara? Right. Lanjut. Saya simpulkan begini. Tujuan memang penting. Namun tanpa proses yang benar hanya mendatangkan kepusasaan. Kita semua mau hidup dalam roh. Amin. Tapi kalau kita cuma tujuan, prosesnya 1, 2, 3-nya nggak benar. Ujung-ujungnya kita hanya kecewa. Kok saya nggak bisa-bisa ya gitu. Saya selalu bilang, kalau saudara nggak bisa pergi ke Surabaya, minimal saudara sedang on the way. Kalau saudara nggak bisa pergi ke Surabaya, kerjaannya cuman, oh saya nggak bisa ke Surabaya, saya nggak bisa ke Surabaya. Sampai kapanpun nggak pernah bisa. Ke Surabaya, bisa jalan nggak? Jalan kaki ke Surabaya bisa nggak? Bisa. Cuman kapan nyampainya saya nggak tahu. Ya kan? Ada yang jalan ke Surabaya memang coba jalan. Ada teman saya naik sepeda ke Perancis. Yang selalu baca-baca di apa itu namanya, di berita, namanya Irjen Paul Royke Lumowa, pernah nyanyi di sini di gereja ini. 1 tahun 2 bulan. Ada yang mau coba? Bisa. Ke Surabaya jalan kaki bisa nggak? Bisa. At least lebih cepat nyampainya daripada setiap hari sudah di rumah komplain. Saya nggak bisa ke Surabaya, saya nggak bisa ke Surabaya. Ya kan? Walaupun sudah jalannya setiap hari cuma 1 kilometer, 1000 hari nyampe. Karena ke Surabaya itu kira-kira 1000 kilometer. Jadi kalau sudah sehari cuma 1 kilometer aja. Sudah jalan sehari 100 meter, nyampe nggak ke Surabaya? Nyampe. Tapi 10.000 hari kemudian. Ya kan? Jadi hidup ini bukan soal tujuan, yang penting apa? Prosesnya, 1, 2, 3-nya. Nah, saya simpulkan ya, klik.
Adapun proses hidup dalam roh di sini, sama-sama bilang setiap saya bisa hidup dalam roh. Yang penting prosesnya benar. Proses hidup dalam roh di sini satu, pemahaman roh menghidupkan, bukan membelenggu atau mempersulit. Jadi jangan pikir, aduh kalau saya hidup dalam roh, mesti sabar, mesti ngalah. Wah ini berat. Enggak. Coba lihat ayat ini, klik. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang akhir, yaitu Yesus, menjadi apa? Roh yang menghidupkan. Jadi kesadaran dulu. Kalau saya hidup dalam roh, roh melegakan saya. Roh memampukan saya. Jangan bilang, aduh nggak bisa. No. 1, 2, 3-nya harus benar. Amin. Yang kedua, proses hidup dalam roh yang pertama apa tadi? Pemahaman roh menghidupkan, bukan membelenggu atau mempersulit. Yang kedua, pemahaman sebuah proses. Jadi antara saya hari ini sampai saya hidup dalam roh, itu adalah proses. Tidak otomatis. Tidak, aduh tolong doain dong supaya saya langsung bisa sabar, supaya saya langsung bisa ngalah, supaya saya langsung bisa bersuka cita dalam segala hal. No. Enjoy the process. Karena the process will never lie to you. Proses tidak pernah berbohong kepada saudara, ya. Coba lihat sini. Klik. 1 Korintus 15 ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tapi yang alamiah. Kemudian kalau kita konsisten baru datang yang rohani. Pertamanya berat, lama-lama lebih bisa, lama-lama tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, adapun proses hidup dalam roh di sini sebuah perjuangan untuk apa? Mengendalikan daging yang dapat membawa kebinasaan. Akhirnya saya ngerti, kalau saya terus-menerus hidup menurut emosi saya, menurut hawa nafsu saya, menurut kesedihan saya, menurut kekhawatiran saya, lama-lama saya akan binasa. Klik. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah hendak kukatakan kepadamu. Daging dan darah, artinya kalau saudara mau tetap hidup dalam daging dan darah, jelas tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bisa ke gereja tapi tidak bisa ke sorga. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 4. Saya mau sudah jelas prosesnya ya. Yang keempat, sebuah keberanian. Jadi pertama pemahaman dulu, roh menghidupkan. Yang kedua, ingat pemahaman, proses tidak otomatis. Baru yang ketiga sebuah perjuangan. Yang keempat sebuah keberanian untuk melawan segala yang bertentangan dengan kebenaran. Coba lihat ayat ini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah? Maut itu mendatangkan apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, sengat. Tapi bisa dikalahkan. Sama-sama bilang sama saya, daging bisa saya kalahkan. Sama-sama bilang sama saya, pikiran negatif bisa saya kalahkan. Asal saya punya keberanian. Kadangkala kita nggak punya keberanian, kita selalu bilang, nggak bisa. Saya memang orangnya begini. No. Engkau adalah warga sorga. Di dalam diri saudara kerajaan Allah. Tadinya waktu kau masih daging, mungkin kau begitu. Tapi sekarang kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun proses hidup dalam roh, sebuah ketekunan yang harus terus menerus agar kita dapat teguh. Gak bisa hanya berjuang, harus konsisten. Karena setan itu selalu akan datang kembali untuk menyerang. Alkitab bilang iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Sama-sama bilang saya harus tekun supaya saya tetap teguh. Ayat terakhir yang saya mau bagikan buat saudara. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan, telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan,
Sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kalau sudah belajar sejarah, tahun 45 kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Belanda lari ke birit-birit nggak? Tahun 46 masih ada penyerangan, tahun 47 masih ada penyerangan, tahun 48, tahun 49. Sampai hari ini Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Tahun berapa gitu, tahun 51 apa ya, menurut kalender Belanda gitu. Kenapa? Karena intinya penjajah tidak rela meninggalkan kita. Kira-kira iblis rela? Kira-kira iblis rela? Iblis mau sudah hidup dalam roh? No. It's okay, iblis bilang gak apa-apa. Lu ke gereja gak apa-apa, lu pelayanan gak apa-apa, asal masih hidup dalam daging. Tapi Alkitab bilang, jangan goyah. Oh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jeripayah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Air mata perjuangan saudara karena mau hidup dalam roh diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.